Racikan Berita 1. Terima kasih pimpinan. Jadi pimpinan, saya hanya ingin mempertegas. Sebentar, kami perkenalkan azamkan kuasa hukum tim advokasi Prapas Tanah Raya. Silakan Pak Mas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, karena tempat ini saya anggap mulia, baik di hadapan kita dan di hadapan Allah SWT, semua akan mempertanggungjawabkan. Maka dari ini, saya ingin mempertegas bahwa ada pasal 59 Undang-Undang Cipta Karya itu yang sering digunakan istilah tanah musnah untuk mendapatkan hak reklamasi. Artinya apa? Artinya memang undang-undang ini memang diciptakan untuk menguasai darat, lautan, sungai, danau, ya, yang sifatnya itu juga ditok oleh DPR. Nah ini juga penting untuk kita sampaikan. DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat juga harusnya mengukur sebelum mengetok undang-undang tersebut. Karena apa? Ini menyangkut hak wilayah daulat rakyat sesuai kekuatan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harapan saya, apa yang disampaikan koordinator tadi sudah cukup jelas, bahkan beberapa saksi-saksi yang menjadi korban paksa baik di Teluk Naga, di Banten maupun di Tangerang dan juga di Sunda, karena persoalannya adalah mereka ini bermain kepada oknum-oknum BPN. Dan ini harus juga dibersihkan karena BPN juga banyak sekali bermain kejahatan model ini karena mereka mendapatkan uang fasilitas dan segala macam, tapi berani mengorbankan atas segala keinginan para oligarki. Dan ini tolong juga apa yang terjadi di Sunda, di Gresik Putih dan bahkan jajaran wilayah Madura juga dan Sidoarjo itu sama. Saran saya kepada pimpinan untuk mempertegas koordinasi kepada Polda, Mabes maupun juga BPN untuk dicabut kalau sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Dan memang tidak pernah ada undang-undang yang menyatakan bahwa laut, danau, sungai itu bisa dibuat sertifikat, baik sertifikat hak milik maupun hak milik, apalagi selain dari itu. Saya kira begitu tambahannya. Terima kasih, kami dari tim lawyer penggugat nomor 74 di Main Pusat, koordinatornya Ahmad Rasulullah, dan beberapa rekan ini dia ada Soraya, ada Abdul, banyak sekali yang hadir, rekan-rekan lawyer di sini, dan prinsipal juga masih ada. Terima kasih. Harapan saya dengan DPR ini benar-benar nanti artinya tidak seremonial kalau itu lebih ringan, tapi benar-benar ini diperhatikan karena ini masalahnya rakyat dan DPR kembali kepada rakyat, mempertahankan kepada rakyat selain kepada Allah SWT. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu lagi, kami datang jauh-jauh dari Tangerang. Mohon waktu Bang Kurtubi, silakan dari Tangerang. Sholat. Kalau belum ada, lagi kalau itu pengganti Dengan yang lain tidak bisa. Tapi Bapak-Bapak Ibu sekalian saja, saya ingin menyampaikan kita hormati juga bulan Ramadan. Jadi tidak usah sampai terlalu mengeluarkan kata-kata yang nanti malah nggak enak dalam berapa. mengurangi pahala. Nah, itu ya. Saya pikir sebagai umat Muslim cukup bicara. Silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya Haru Ali. 51 tahun yang lalu saya dilahirkan di Teluk Naga. Artinya tidak sedikit pun waktu saya berpindah dari Teluk Naga sampai hari ini. Saya tahu perkembangan apa yang terjadi karena saya tidak pernah merantau. Abrasi tidak pernah terjadi di desa Kohok atau desa sekitarnya karena ada sungai Cisadane yang mengalir dari Bogor sampai ke muara desa Kohok, membawa material lumpur, tanah dan sebagainya juga tidak terjadi abrasi. Jadi kalau ada kata abrasi terjadi di sana, bohong besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Di desa Kohok baru bikin sertifikat, belum sudah ramai.
Hari ini saya katakan yang sebenarnya. Atas nama Allah, Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir yang bersebelahan dengan Desa Koop sudah dulu. Ini tidak pernah terpublikasi. Sungai, tanah disertifikatkan. Dan pada hari ini juga saya ingin katakan, tidak cukup Bareskrim menentukan tersangka hanya 4 orang. Karena 2 orang selain kepala desa dan sekretaris desa itu orang yang bekerja pada seseorang, bukan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya ada perintah. Kenapa harus diamputasi sampai dia? Dia disuruh. Gitu Pak Ketua. Yang terakhir, saya bingung sampai hari ini. Saya ngomong di DPR RI, mohon maaf kalau memang ada anggota yang dipilih dari daerah pemilihan Tangerang Raya. Kok sampai saat ini semuanya hanya yang berbicara membela kami di sana. Dari semua partai. Kenapa Pak semua yang terpilih Pak? Ya tidak ada yang membela kami di sini di sana Pak. Waduh luar biasa. Kriminalisasi terjadi, perampasan luar biasa. Bukan cuma Pak Charlie dan Bukin saja Pak, banyak. Saya merilis lebih dari 28, itu pun semua. Itu baru tenaga dari Kosambi saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bulan puasa saya ingkar janji karena ternyata Bu Menu ulang dari ini menyampaikan pimpinan. Beliau ketua aliansi rakyat menggugat kiranya berkenan. Bu Menu, tapi kalau Bu Menu ini kelihatannya agak lebih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari emak-emak. Kebetulan saya tinggal di Tangerang. Saya merasa apa yang kita alami mungkin kalau kita tidak benar-benar konsen dalam hal ini, mungkin tanah kita juga akan diambil dengan alasan negara. Di sini maaf karena saya tadi melihat ada kasus dari Menteri ATR BPN, izinkan saya untuk mengemukakan saya surat terbuka untuk Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset aduan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Bareskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing? Dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat. Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik? Dalam kasus PSLP 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelak Indonesia sebagai seorang pengkhianat karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Tunggu pembalasan kami adalah rakyat yang muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya lebih serem sama yang ini. Karena kalau emak-emak udah ngomongin dalam itu, ya baju.
Cukup dari terima kasih. Saya membacakan kesimpulan. Oke. Baik. Dari berbagai fakta yang sudah kami sampaikan, kami berkesimpulan bahwa kejahatan perampasan tanah yang terjadi di wilayah Pati ini sudah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif meminjam istilah yang umum digunakan oleh MK, melibatkan pejabat dan aparat dari pusat sampai daerah. Kedua, karena itu kami merekomendasikan kepada DPR RI untuk membentuk panitia khusus untuk dalam rangka melakukan audit baik dari segi kinerja, keuangan, juga hukum, dan kemudian melakukan proses terhadap setiap pelanggaran. Ketiga, kami harapkan dari DPR RI memberikan rekomendasi atau tuntutan kepada pemerintah untuk segera mencabut status PSM PIK 2 dan menghentikan proyek PIK 2 sampai hasil audit nanti bicara. Karena hari ini proyek itu tetap jalan, pelanggaran-pelanggaran terus terjadi, dan mereka berusaha memanipulasi informasi dengan mendatangi sejumlah tokoh-tokoh untuk melegitimasi apa yang mereka lakukan, baik legitimasi hukum sampai legitimasi agama. Terakhir bicara tentang ihya ulama, menghidupkan tanah mati sebagai dalil legitimasi bahwa Aguan itu bebas secara agama Islam karena menghidupkan tanah mati. Karena ternyata tidak ada satu inci pun tanah di Banten yang masuk kategori tanah mati sebagaimana disebutkan dalam fikih Islam. Selanjutnya, usut tuntas pelanggaran hukum dan proyek PIK 2, baik pidana umumnya yang sudah jalan. Pidana umumnya ini 363 dan 366 bentuk pasal 55 dan 56 KUHP. Saya pastikan tidak hanya dilakukan oleh Arsin, Kepala Desa Bawah Kecamatan Batu Haji, Kabupaten Tangerang, tapi juga dilakukan oleh sejumlah kepala desa dan aparat desa lainnya di 6 kecamatan dan 16 desa yang ada pagar lautnya. Pidana khususnya, ini dugaan kami ada penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, baik kerugian langsung atau aset negara yang hilang, dan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Baik pejabat penyelenggara negara itu adalah pejabat atau aparat, termasuk aparat pemerintahan desa. Karena itu pidana khususnya juga harus digetok lagi, lagi. Jangan sampai seperti Jagung kemarin malah mundur dengan alasan yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena Baris Krim saat ini bukan menangani Pitsus, hidup. Artinya Pitsusnya tetap jalan. Pitsusnya juga tidak hanya mengacu pada 12 B tentang ada tidaknya suap atau gratifikasi. Pitsusnya ada pada pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang 31/1999 tentang tindak pidana korupsi. Ini apa? Korupsi, penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dalam hal korporasi yang kuat yang merugikan keuangan negara, baik natural keuangan negara maupun aset negara. Dan terakhir ada juga administrasi. Saya kira jangan sampai kita merasa bahwa tindakan administrasi yang diambil Menteri BPN dengan memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat BPN yang ternyata sudah pensiun 2 di Nasional Negeri. Coba ngalor nggak kita sudah pensiun dikasih sanksi? Misalnya juga BPN jangan membohongi rakyat. Ya KKP juga jangan membohongi rakyat. Nah kalau KKP kami sudah kirim surat, nggak pernah diterima audiensi dengan KKP Menteri Sakti Wahyu Purwono. Nah kalau sudah kasih tahu orang pemagarnya punya proyek ini namanya mandor memet, kabur orangnya sekarang. Yang mendanai ini namanya Muncul Alias Gojali. Gojali ini yang punya hektar-hektaran yang diterbitkan BPN ya idenya. Gojali, nama silanya Muncul, namanya Gojali. Dia juga pelaku. Kemudian siapa yang supervisi? Ahli hanya gali-gali orang yang kuat, udah tahu semua ini. Cuma kita semuanya bukan nggak tahu bodoh. Makanya di forum yang formal ini, kalau sampai ada yang pura-pura tidak tahu atau pura-pura bodoh, berarti mereka secara nyata turut serta terlibat dalam merusak kedaulatan negara dan rakyat Indonesia. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.